Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zulham Amir Istianto dari Teknologi Rekayasa Otomasi 2022A kelas A. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat program dari robot levelower step by step. Langsung saja, untuk step pertama kita akan mencoba LCD dan push button pada robot levelower itu sendiri. Di sini saya menggunakan dua push button. Yang pertama adalah push button 1 SW1 itu menggunakan pin 11 pada di Arduino Nano. Terus di push button 2 di sini saya menggunakan pin 10. Dan untuk LCD I2C-nya saya menggunakan pin A4 sebagai SDA dan A5 sebagai SCL ya. Dengan ketentuan apabila push button ditekan cepat lalu dilepas, maka hasilnya akan tekan kiri. Push button 1 ditekan lama, maka hasilnya akan tekan cancel. Untuk push button 2, apabila ditekan cepat, maka hasilnya tekan kanan, dan push button 2 ditekan lama, hasilnya akan tekan OK. Untuk programnya bisa dilihat di Arduino IDE-nya. Pertama-tama kita akan mengambil library dari I2C itu sendiri, dimana kita menggunakan include liquid crystal I2C.h. Ini untuk selanjutnya di baris ke-6 ada define SW1 dan define SW2 pin 11 dan pin 10 itu mendefinisikan pin input untuk tombol push buttonnya, push button 1 dan push button 2. Terus di sini ada define di bounce delay 50 itu waktu menghindari bouncing tombol selama 5 detik, dan yang di baris 9 itu ada define long press time 1000, durasi minimal untuk dianggap sebagai tekan lama atau 10 detik. Jadi tekan cepat itu 5 detik dan tekan lama itu 10 detik. Untuk di baris 11 ada liquid crystal underscore I2C LCD 0x27,16,2 itu untuk membuat objek LCD dengan alamat I2C 0x27 dan ukuran 16 kolom dikali 2 baris. Terus di baris selanjutnya ada define NA5, NB, IN1, IN2, IN3, dan IN4 itu untuk mendefinisikan pin untuk mengendalikan motor drivers. Terus lanjut ada unsigned long prestart SW1 sama dengan 0, unsigned long prestart SW2 sama dengan 0, dan bisa dilihat itu sebagai variabel untuk mencatat waktu awal penekanan tombol dan status apakah tombol sedang ditekan atau tidak. Ini sama aja kayak keadaan awal dari push button itu sendiri. Terus di sini ada void setup ya. Yang pertama ada pin mode SW1, input pull up, dan yang kedua itu juga sama pin mode SW2 input underscore pull up. Itu untuk mengatur pin tombol sebagai input dengan resistor pull up atau internal yang aktif. Lanjut kita di sini mengatur semua pin motor sebagai output. Kita bisa tulis programnya sebagai pin mode itu ada ENA output, terus ada pin mode ENB output, dan seterusnya. Dan program yang di baris ini LCD.init dan LCD backlight dan LCD set cursor serta LCD print itu untuk inisialisasi LCD atau menyalakan lampu latar dan menampilkan teks status di baris pertama. Dan void loop ini untuk push button 1, apabila push button 1 ditekan maka hasilnya low karena Nah, jika push button ditekan atau low karena pull up, maka dia akan menyimpan waktu awal penekanan dan set pada push button 1 atau di program ditulis di SW1 preset itu sama dengan benar. Untuk yang assigned long press duration itu menginisiasi saat tombol dilepas atau hitung durasi penekanan apabila cepat dan apabila lama. Yang cepat itu 5 detik dan yang lama itu 10 detik tadi. Jika tekan lama lebih dari long press time, maka jalan fungsi motornya mundur. Jika tidak,
jika cepat maka motornya ke kiri. Selanjutnya juga sama seperti di program pada push button yang kedua. Apabila ditekan tekan cepat, maka dia motornya akan berjalan maju, dan apabila tekan lama motornya akan ke kanan. Bisa dilihat pada video berikut ini. Tekan kiri, tekan kanan, tekan lama kanan, tekan lama kiri. Nah, oke, lanjut. Step kedua, kita mencoba motor dengan push button untuk mengarahkan. Apabila motor ke arah kanan, maka tekan OK, maka maju. PWM kiri itu totalnya 150, PWM kanan juga 150. Untuk tekan cancel, untuk mundur, PWM kirinya min 150 dan PWM kanannya min 150. Untuk tekan kanan atau belok kanan, PWM kiri 150 dan PWM kanan min 150. Sedangkan untuk tekan kiri atau bakal belok ke kiri, PWM-nya itu min 150 dan PWM kanan 150. Untuk programnya kita dapat lihat di sini. Nah, ini tadi udah dijelaskan. Nah, inisialisasi motor. Di sini ada pin enable motor A, pin enable motor B, kontrol arah motor A, kontrol arah motor B. Untuk membuat arah, kita lihat di program ini, fungsi untuk mengontrol motor di void setup. Di baris 99 di sini ada void motor maju. Ini motor A mundur, motor B maju. Untuk motor mundur, kita harus membuat motor A-nya untuk motor A-nya maju dan motor B-nya mundur. Terus untuk ke motor kanan, di sini ada kedua motornya harus maju, maka dia akan belok kanan. Untuk motor ke kiri, kedua motor mundur, dia akan belok kiri. Di programnya ada di digital right, in 1 itu low, in 2 high, in 3-nya high, dan in 4-nya low. Akan menginisialisasikan motor untuk motor A-nya mundur dan motor B-nya maju. Untuk hasilnya bisa dilihat di video berikut ini. Dan yang step ketiga, kita adalah mencoba sensor dan membaca nilai garis yang dibaca yang akan diubah menjadi nilai ADC. Terus kemudian selanjutnya cek sensor line flower dengan fotodioda. 6 sensor paling kiri, A7, A6, A3, A2, A1, dan A0 paling kanan. Tampilkan semua nilai ADC-nya di LCD. Baris 0 itu dari A7, A6, A3, dan baris 1 itu dari A2, A1, dan A0. Kita lihat di program ketiga ini. Nah, di program ketiga ini programnya ada di void loop juga. Itu membaca nilai dari sensor analog. Di sini ada in sensor A7 sama dengan analog read A7. In sensor A6, analog read A6, dan seterusnya. Dan untuk menampilkan di nilai sensor di serial monitor, kita harus membuat program serial print sebagai berikut. A7 titik 2 nilainya berapa, nanti akan di print pada LCD I2C-nya itu. Nih, untuk rumus membaca nilai ADC itu ada di sini, yaitu sprint F buka kurung buff, persen 4D
sensor A7 LCD printnya, berarti dia akan mencetak nilai A7 di LCD I2C-nya, dan seterusnya. Sekali lagi, untuk penanganan push button 1 itu, jika push button ditekan dan belum tercatat, tunggu untuk di bounce, terus cetak ulang apakah masih ditekan atau sudah dilepas. Terus waktu itu setelah itu dia akan mencatat waktu mulai tekan atau set status ditekan. Codingannya bisa dilihat di sini. Untuk membaca nilai ADC, programnya seperti ini. Setelah itu kita dapat mencobanya dan dapat dilihat pada video berikut ini. Setelah itu, step yang keempat itu ada konversi nilai titik 2 sensor menjadi nilai. Di sini rumusnya ada in hitung PID. Di sini kita juga mencari agar sensor fotodioda itu membaca garis dengan akurat. Kita di sini menggunakan kontrol PID, di mana rumusnya sebagai berikut: ada error sama dengan posisi, integral plus sama dengan error, dan seterusnya. Untuk yang kelima, di sini juga kita lihat konversikan titik 2 sensor menjadi nilai. Dari beberapa variabel ADC dikonversi menjadi nilai biner. 1 detak garis, 0 tidak ke detak garis. Atau dapat juga dikatakan juga sebagai berikut. Apabila binernya 10000 garis hanya di sensor A7, dia errornya itu min 5, atau dia membaca garis sangat kiri. Sedangkan untuk apabila A7 dan A6 mendeteksi garis, alias dua sensor mendeteksi garis di sebelah kiri, dia errornya ada di min 4. Dia akan membaca garis sebelah kiri. Dan sedangkan untuk sensor fotodioda yang hanya membaca di A6 aja, dia errornya min 3. Dia membaca garis agak ke kiri. Sedangkan untuk sensor yang membaca di A6 dan A3, dia memiliki errornya min 2, atau garis mendekati tengah, atau fotodioda membaca garis yang mendekati tengah kiri. Sedangkan untuk sensor yang membaca hanya di A3, dia errornya hanya min 1, atau garis hampir tengah. Terus sensornya A3 dan A2, dia errornya 0, berarti menandakan garis tepat di tengah, atau sensor membaca garis hitam pas di tengah. Dan apabila sensor membaca hanya di A2, errornya 1, maka garisnya hampir di tengah. Terus sensor A2 dan A1 itu memiliki errornya 2. Dia berarti garis mendekati tengah yang kanan. Kalau nilai yang min itu ke kiri, sedangkan yang positif itu menandakan ke kanan. Terus kalau sensornya hanya yang membaca A1, berarti dia errornya hanya 3, atau garis agak kanan, yang sebentar lagi akan belok ke kanan. Yaitu harus membaca sensor dari A1 dan A0, errornya 4, dia maka akan membaca garis yang kanan, atau sensor bagian kanan. Sedangkan hanya A0 yang terbaca pada sensor, maka dia errornya ke 5, atau membaca garis sangat kanan, atau hanya yang membaca sensor yang paling kanan. Nah, untuk program ya seperti ini. Nih, untuk PID controlnya di sini saya menggunakan
sebentar, PIKD nya. Nah, di sini untuk PID variablesnya saya menggunakan nilai KP-nya 30, nilai KI-nya sama dengan 0, dan KD-nya itu 10. Nah, untuk hasil akhir ya, pada robot land flower ini, untuk menjalankannya kita perlu mengaktifkan terlebih dahulu. Lalu bisa dilihat pada program ini, di sini ada menu move sensor. Lalu ketika robot land flower-nya dinyalakan, di sini saya pertama-tama akan menampilkan kelompok 4 atau kelompok saya sendiri itu di LCD print. Maka nanti di LCD I2C akan menampilkan kelompok 4. Setelah itu, setelah menampilkan kelompok 4, maka bakal ada tampilan selanjutnya, yaitu antara pilih mode sensor atau pilih mode move. Nah, nih untuk programnya ada di baris 70 ini. Ini untuk mode sensor. Mode sensor berarti kita membaca nilai garis yang terdeteksi oleh fotodioda itu sendiri. Di sini kita menggunakan konversi sensor biner ke error. Yang tadi sudah dijelaskan dari 0 sampai minima dan dari 0 sampai 5. Dan untuk menyimpan nilai yang terakhir sebelum error, kita menggunakan program. Di sini ada default -2 error sama dengan last error -2 break, atau default sama dengan last error. Oke, untuk hasil videonya bisa dilihat di video berikut. Mati. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.